Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Linda Sri Rahayu, dan kedua rekan saya, Usilawati dan Misnawati. Di sini kami akan membahas tentang hewan dan lingkungannya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Hewan dan lingkungannya. Pengertian lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Hewan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi dan sumber daya terhindar dari faktor-faktor yang membahayakan. Regon 1996. Membedakan faktor lingkungan bagi hewan ada dua kategori, yaitu kondisi dan sumber daya. Kondisi adalah faktor-faktor lingkungan abiotik yang keadaannya berbeda dan berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Hewan bereaksi terhadap kondisi lingkungan yang berupa perubahan-perubahan, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kondisi lingkungan antara lain temperatur, kelemahan, pH, salinitas, arus angin, tekanan zat-zat organik dan anorganik. 2. Sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh organisme yang dapat dibedakan atas materi, energi, dan ruang. Sumber daya digunakan untuk menunjukkan suatu faktor abiotik maupun biotik yang diperlukan oleh hewan karena tersedianya di lingkungan berkurang apabila telah dimanfaatkan oleh hewan. Hewan sebagai organisme heterotrof. Dalam konsep rantai makanan, hewan ditempatkan sebagai konsumen, sedangkan tumbuhan sendiri sebagai produsen. Hal ini karena hewan tidak dapat mensintesis makanan sendiri dari bahan anorganik di lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan-bahan organik berenergi tinggi guna menyediakan energi untuk aktivitas hidup dan menyediakan bahan-bahan untuk membangun tumbuhnya, hewan mengambil bahan organik dari makhluk hidup lain, baik tumbuhan atau hewan lain. Karena itulah hewan disebut sebagai makhluk hidup yang heterotrof, sebagai lawan dari tumbuhan yang bersifat autotrof, atau dapat mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dengan cara melakukan fotosintesis. Dengan dasar yang lain, yakni ukuran hewan yang menentukan cara makannya, hewan heterotrof dikelompokkan menjadi makrokonsumen dan mikrokonsumen. Nah, di mana mikrokonsumen ini disebut juga sebagai pagotrof, yakni hewan yang mengambil bahan organik dari makhluk lainnya, misalnya seperti kuda, kambing, harimau, ikan, dan lain sebagainya. Tampilkan di mana kuda tersebut mengambil bahan organik dari makhluk lainnya, yaitu berupa rumput yang sedang ia makan. Sedangkan mikrokonsumen adalah kelompok hewan yang mengambil makanannya dengan cara menguraikan jaringan dan mengabsorpsikan bahan organiknya. Termasuk kelompok ini adalah saprof atau penguraian yang osmotrof, termasuk juga parasit. Sebagai contohnya itu cacing parasit dan serangga pengurai di tanah. Selanjutnya yaitu hewan ektotermi atau poliokilotermi. Nah, di mana hewan ini adalah hewan yang untuk menaikkan suhu tubuhnya memperoleh panas yang berasal dari lingkungan. Dalam kaitannya dengan sama hal, hewan suhu tubuhnya berubah sesuai dengan perubahan suhu lingkungan disebut hewan poliokilotermi. Yang dalam istilah lainnya disebut hewan berdarah dingin. Dikatakan berdarah dingin yaitu karena suhu rata-rata tubuh lebih rendah dari suhu hewan homeothermi. Hampir semua hewan tergolong dalam kelompok poliokilotermi, yaitu mempunyai golongan protozoa sampai reptil, aves, dan mamalia. Merupakan hewan-hewan homeothermi.
Ini berarti bahwa hewan-hewan tersebut panas tubuhnya sangat bergantung pada sumber panas lingkungan. Kemampuan mengatur suhu tubuh pada hewan-hewan ektotermi sangat terbatas sehingga suhu tubuh bervariasi mengikuti suhu lingkungan atau disebut dengan penyelaras atau cover-verma. Contoh dari hewan oktotermi atau poliokilotermi pada suhu lingkungan panas yaitu misalnya katak, buaya, ular, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu hewan endotermi atau homeotermi. Nah, hewan ini adalah kelompok hewan yang dapat mengatur produksi dari panas dalam suhu tubuh mengosankan untuk menaikkan suhu tubuhnya. Misalnya golongan aves atau mulia, termasuk manusia. Dalam istilah lain, kelompok hewan ini disebut juga sebagai kelompok hemotrem. Hewan hemotrem adalah hewan-hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sehingga selalu konstan berada pada kisaran suhu optimum. Hewan homeotermi ini dalam kondisi suhu lingkungan akan berubah-ubah sesuai dengan suhu tubuh yang konstan. Hal ini karena hewan-hewan ini mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengatur suhu tubuhnya melalui perubahan produksi panas atau laju metabolisme dalam tubuh sendiri yang terkait dengan sifat endotermi. Selanjutnya itu hewan dan lingkungan biotik. Nah, setiap organisme di muka bumi ini memiliki habitat masing-masing kan? Nah, dalam suatu habitat itu terdapat lebih dari jenis satu organisme dan semuanya berada dalam satu komunitas. Nah, komunitas ini menyatu dengan lingkungan biotik dan abiotik yang membentuk suatu ekosistem. Nah, dalam ekosistem ini hewan berinteraksi langsung dengan lingkungan biotik, yaitu hewan lainnya, tumbuhan, serta mikroorganisme lainnya. Interaksi tersebut dapat terjadi antar individu, antar populasi, dan lingkungan komunitas. Interaksi tersebut merupakan fungsi ekologis dalam ekosistem. Interaksi antara individu terjadi antara individu dalam satu populasi atau berbeda populasi. Berikut saya tampilkan sebuah gambar hubungan antara hewan biotik dan abiotik. Nah, di gambar ini terdapat gambar sungai, pohon, kayu, batu, hewan, dan lain-lainnya. Nah, saya ingin menunjukkan biotik. Nah, biotik ini merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat kita lihat pada gambar yaitu pohon, ikan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sedangkan abiotik itu merupakan makhluk yang tidak hidup. Seperti terdapat pada gambar yaitu batu, kayu. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi dari Usilawati, yaitu faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Yaitu komunitas adalah beberapa jenis organisme yang merupakan bagian dari jenis ekologis tertentu yang disebut ekosistem urut ekologis, yaitu suatu zaman lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat bermacam-macam makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan antara sesamanya dan lingkungan di sekitarnya, yaitu abiotik, membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah suatu unit lingkungan yang di dalamnya terdapat hubungan yang fungsional sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen lingkungan abiotik. Hubungan fungsional dan ekosistem adalah proses-proses yang melibatkan seluruh komponen biotik dan abiotik untuk mengelola sumber daya yang masuk dalam ekosistem. Produsen terdiri dari organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menyusun bahan organik sebagai bahan makanannya. Penyusun bahan organik itu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk aktivitas metabolisme dan aktivitas hidup lainnya. Organisme autotrof adalah sebagian besar adalah organisme berklorofil yang sebagai besar terdiri dari tumbuhan hijau dan bakteri. Yang selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang terdiri dari organisme
heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat memanfaatkan energi secara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Organisme autotrof sebagai organisme yang tidak dapat menyusun bahan organik dari bahan anorganik. Adapun organisme tergolong dalam konsumen adalah yang pertama herbivora, yaitu pemakan tumbuhan misalnya seperti sapi, kuda, kambing, kerbau, kupu-kupu, belalang ataupun siput. Yang kedua, karnivora adalah hewan pemakan hewan lain, tidak herbivora maupun sesama karnivora. Karnivora pada umumnya adalah hewan buas seperti harimau, singa, ular, dan hewan pemakan bangkai seperti komodo, burung hantu, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora adalah hewan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan yang sudah mati, misalnya seperti kucing, musang, tikus, dan lainnya. Yang keempat, detrivora adalah organisme yang berperan sebagai pengurai atau mikroorganisme seperti bakteri. Selanjutnya yang kelima, predator. Predator adalah hewan yang memakan hewan lain dengan cara berburu dan membunuh. Hewan yang dimaksudnya adalah hewan yang masih hidup, contohnya seperti kucing. Kucing memakan tikus. Selanjutnya, parasit. Parasit pada hewan lainnya hidup sangat mempengaruhi inangnya karena semua zat makanannya dari inangnya diserap untuk memenuhi kebutuhannya. Parasit berupa hewan kecil dan organisme kecil yang termasuk jamur dan bakteri patehogen. Selanjutnya, parasition atau parasit atau hewan yang hidup adalah serangga yang fase dewasanya hidup bebas tetapi pada fase larva berkembang di dalam tubuh. Contohnya seperti telur, larva, dan pupa. Serangga lain yang merupakan inangnya, serangga parasitoid pada umumnya termasuk pada Orno, Hymenoptera, dan Diptera. Selanjutnya, penguraian. Penguraian adalah organisme yang berperan sebagai pengurai. Cara mengkonsumsi makanannya tidak dapat menelan dan mencerna makanan di dalam sel tubuhnya, melainkan harus mengeluarkan enzim pencerna keluar sel untuk dapat menguraikan makanannya yang berupa organik mati menjadi zat-zat molekul. Selanjutnya, mikrobivor adalah hewan yang kecil yang makan mikroflora, baik bakteri dan fungsi. Hewan ini berupa protozoa dan nematoda. Selanjutnya, detritivor adalah hewan yang memakan detritus, yaitu bahan-bahan organik mati yang berasal dari tubuh tumbuhan dan hewan. Hewan yang tergolong detritus antara lain raya, anjing, dan cacing tanah. Hewan dan lingkungan abiotik. Hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangannya tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor-faktor yang merasa hewan untuk bergerak adalah makanan, air, cahaya, dan kelembapan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu kondisi dan sumber daya. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.